Gue juga baru tahu Meksiko itu nggak pernah kalah di stadionnya di Aztec 13 tahun. Gila juga loh. 13 tahun nggak pernah kalah loh dia loh di Aztec. Iya. Tahun itu pasti bakal pindah. Gue udah juga dari apalagi yang performa Newcastle kemarin nggak bagus gitu kan. Cuman pikiran gue sih nggak bakal ke Spurs. Tapi udah ada satu yang official tuh. Belum official. Belum official. Masa Tapi official ya sih? udah 90%. Fabrizio. Official Fabrizio Romano ya. Si siapa? Welcome guys to our channel. Masih di Geoligate bersama gue Arnold. Dan masih bersama gue Widis. Yes. Well, gimana nih? Kita masih di musim World Cup dan udah kelar ya babak grup ya. Kita udah masuk babak knockout nih sekarang. Udah mau out. Iya, betul. Most recent ya, tadi pagi ada kemarin deh. Ya gue tuh hampir aja kayak tim-tim besar lainnya tuh. Hampir tersingkir. Somehow ya karena ya Harry Kane lah. Inggris, per hari ini Inggris baru main lawan Kongo ya, menang 2-1 Inggris ya seru lah biar kalau masa-masa lu bayangin World Cup udah Jerman nggak lewat, Belanda nggak lewat, Inggris lagi nggak lewat, lu mau elah ya nggak seru amat ya bagus lah dia menang lah si Lion. Lion masih survive. Apakah football is coming home? Iya, football coming home lah, mudah-mudahan. Terus sama Meksiko tahu deh bisa ini apa enggak, menang apa enggak tuh Inggris tuh. Ya, nggak ada yang tahu. Tapi kan lihat performanya kan gimana lu nonton kan, lu full nonton kan? Nonton, wah Inggris nonton, pasti nonton gua Inggris mah. Ada yang berubah kan? Startingnya si Gordon akhirnya dicadangin. Ya, kalau secara formasi si Rashford emang dari yang kemarin kan Rashford udah dirinti kan, Gordon jadi cadangan, terus si Reece James yang nggak ada, jadi si Jetspan yang main. Terus yang kurang lebih masih sama lah spotnya lah gitu kan. Nah, cuman memang kita nonton pas di babak satu tuh kayaknya agak kurang hoki atau kurang gimana kan, kurang kipernya jago lah. Dan kipernya jago si Kongo tuh sama sih, terlepas dia hoki atau memang jago beneran ya, beberapa kali kan Bellingham lah, yang Harry Kane lah kagak ketepis mulu kan gitu kan. Tapi yang memang babak keduanya Tuchel yang tadi gue yang sempat pas lagi nonton, Tuchel masa kalah sama Kongo mendingan Southgate lah gitu-gitu lah. Tapi ternyata dia masukin Gordon sama Saka, ya berubah pertandingannya gitu kan. Dan mungkin juga memang ya memang udah simpenan dia kali ya, misalnya kan Gordon dijadiin cadangan, which is masukin babak kedua menit lupa gue berapa 70-an atau 60-an ya kurang lebih gitu kan. Ya mungkin dia lincah, orang udah pada capek, dia bisa bergerak bebas lah, terbukti kan. Super sub lah dia. Iya, jadi kayak super sub, terbukti si Gordon ngasih 2 assist loh. Iya, 2 assist. Iya, jadi Barca nggak nyesel amat tuh beli dia tuh. Dan kebetulan si 2 assist ini ya bisa diselesain dengan baik sama si Harry Kane. Iya, tapi gol keduanya sih bagus banget. Gol keduanya sih gokil sih. Buset, kagak lihat loh, anjir pakai feeling. Gol pakai feeling, tendang bisa masuk, gila juga tuh striker sadis banget Harry Kane. Dia terlahir di zaman yang salah sih, dia nggak masuk nominasi Ballon d'Or dan lain sebagainya lah. Iya, tapi ya at least kan dia punya gelar, dia kemarin masih itu udah punya gelar inilah, gelar piala ya. Dan Harry Kane sudah melampaui semua historinya Inggris ya, berarti top skor Piala Dunia udah ada sekarang 13. Sebelumnya Gary Lineker 10. Terus gue baca lagi kapten most cap dia juga sekarang. Tinggal trofi ya. Piala Dunia juga kan. Tinggal trofi itu masih dipegang sama Henderson yang paling banyak. Kalau yang main paling banyak si Henderson 4 kali, dia belum. Nggak tahu sih dia kayaknya nyampe nggak tuh 4 tuh. Nggak tahu ya, udah umur juga ya. Kalau mau kayak Messi kayak Ronaldo ya masih bisa. Ya, we'll see aja, cuman ya benar-benar. Yes. Maju terus. Kalau lanjut terus nih yang gue lihat di sheetnya ya, di drawingnya ya, kemungkinan ketemu Brazil ya. Kalau menang lawan Meksiko. Iya. Dan Norway, tapi kayak Brazil sih, masih Brazil. Ya, you never know ya, cuman memang feeling Brazil sih. Brazil ya kebetulan si Bruno kemarin, Bruno sakti loh, Bruno Guimaraes
di World Cup kali ini, as per kita bikin video ini dia bikin 4 assist terbanyak kayaknya. Lawan Jepang dia asis juga nggak? Assist, iya. Yang Terus gol itu kedua jadi ya? 4, iya. Yang Martinelli, Iya, iya. itu dia yang assist. Bruno gitu-gitu jadi assist terbanyak jadi yang salah. Iya, ya pemain penting di Brazil juga dia. Iya, dan langsung diincar sama Arsenal Iya. tiba-tiba. Rumornya langsung ada. Langsung keluar tuh rumor tuh Fabrizio Romano kan here we go tuh manasin doang tuh kan di incar Arsenal. Iya. Tapi yang atau bener atau nggak cuma ditolak sih. Ditolak dan si Newcastle nawarin dia gaji dinaikin. Mau baca Panjang lagi ya. yang sekarang dia 160.000 dari 200. Nggak ada apa-apa ya dibanding rumah gaji pemain MU ya, 300.000. Minimal ya tinggi juga lah hitungannya. Tapi ya jadi tertinggi di klub. Ya, iyalah, gitu kan. Kapten juga. Terus ya Bruno dengan performa dia di Brasil, kemungkinan besar Brasil akan lewat lah feeling gue sih lawan Norway ya. Ya Norway juga ya ada Haaland ya, tapi nggak tahu. Tapi kalau dari komposisi secara meratanya timnya ya masih Brazil harusnya ya. Dan kalau Inggris menang lawan Meksiko yang which is nih fun fact nih, gue juga baru tahu Meksiko itu nggak pernah kalah di stadionnya di Aztec 13 tahun. Gila juga loh. 13 tahun nggak pernah kalah lu di Aztec. Iya. Kandangnya ini dia. Kandangnya dia dan kandangnya kan ya fenomenal kandangnya dia kan. Gua nonton dia The Resist Football tuh. Itu kandangnya Gary Lineker waktu Piala Dunia 82 yang dia top score malah. Yang Maradona Hand of God itu di situ. Iya. Nanti udah tampil 3 event itu stadion juga kan. Iya. Rekor juga Itu sakti sih. Coba lah kita lihat bisa nggak tuh Three Lion ngalahin kutukan tuan rumah, bukan kutukan sih memecahkan rekor 13 tahun terkalahkan tuh di sono tuh di Aztec itu. Mudah-mudahan bisa. Harusnya sih bisa ya. Walaupun ya gue jarang nonton si Meksiko ya mainnya kayak gimana ya, tapi Meksiko jago tuh, gila. Strikernya Raul Jimenez, main Fulham. kemarin sih menang 2-0 sama siapa ya? Sayapnya juga kenceng nih, Kui Nones. Parah ya, tapi Meksiko bagus. Meksiko bagus. Serem juga sih. Oke. Yap, terus kita lanjut lagi. Oke, Brasil hampir kalah sama Jepang kemarin tuh, benar-benar sih menarik sih gue nonton sekilas. Ya gue nonton satu babak doang. Babak pertama yang Jepang golin duluan tuh, satu sama. Tapi unexpected ya, nggak disangka-sangka. Tapi ya gue lihat nih gara-gara Carlo Ancelotti juga nih, faktor Carlo Ancelotti. Iya, dia tiba-tiba masukin Martinelli dimasukin nomor 10 kan. Gila juga tuh pokoknya. Ya, ada yang bilang Ancelotti nggak punya taktik, cuman ya, di Brazil sih kemarin terbukti taktik sih. Taktikal sih dia yang babak satunya melenyek, babak duanya jadi sangar tuh Brazil ya. Yang Jepang defend mulu, sebenarnya mirip sama Inggris tuh nggak? Itu Jepang, Brazil dan Kongo Inggris. Udah unggul gol, mereka defend. Iya. Di babak satunya nggak bisa bergerak, babak duanya ganti taktik, jadi menang. Mirip-mirip sih. Mirip, golnya juga di akhir-akhir. Iya, golnya di akhir juga sama. Cuman di Jepang lebih dramatis lah. Itu 90-an golnya kan. Iya. Tapi kalau ngomong terus dramatis, kita lanjut ke match selanjutnya ya. Akhirnya pemain Jerman ini main juga nih. Oh iya. Walaupun dia juga yang bikin Jerman gak lolos juga, salah satu aktornya juga ada. Otto Messi kagak bisa penalti, gimana ya seperti di Newcastle penaltinya keren bener ya mungkin. Ya susah juga kan, udah gak kebiasaan kan selama di Newcastle kemarin yang tenang penalti Gordon mulu akhir-akhirnya kan, dia jadi jarang, mungkin jadi kagok kali. Otto Messi. Ya udahlah, gimana lagi. Iya, tapi secara match harusnya nggak ada penalti ya, seharusnya. Harusnya benar, Jerman. Enggak juga. Terus itu kan ngomong apa? Klopp ya. Klopp ngomong. Juga kalau misalnya di Jerman itu golnya dianulir karena ngehalangin kiper, Arsenal nggak bakal juara, harusnya dibilang. Arsenal 60% golnya kayak gitu semua. Iya, kan dari corner kan, biasa lah itu. Gitu. Jadi ya perdebatan lah, nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah ya. Macam-macam sih, yang itu juga sama yang tadi itu satu golnya Jerman dianulir. Ini kartu merahnya Balogun lu ternyata nggak Amerika. Iya, yang tadi kan.
sama tuh kan sama Messi kan, kaki orang diinjak kan. Ini malah sebenarnya lebih mending. Ini nggak sengaja, Messi sengaja bener. Ini kartu yang atau kagak. Iya. Tahu lah ya. Ya, Ya namanya drama sepak bola, begitulah. tergantung wasit sama VAR lah. Tergantung semua. wasit, iya. Nggak Dia ada lebih tahu. prefer mana. Gue sih tetap percaya pasti ada berat sebelah lah. Tapi bola nggak Tapi nggak ya, akan se-fair itu kayaknya. iya. Tapi masih sama nih, yaitu lagi kartu merah si Hincapie itu sama kayak, tahu kan yang Ekuador kartu merah? Oh iya, yang Amiron ya. Ya, Sama iya. kayak itu. Masih Betul. terulang lagi ternyata, kira cukup sekali doang. Tapi Iya. di akhir-akhir lah itu udah pasti kalah juga endingnya. Iya. Ya jadi pemain Newcastle yang masih sisa di World Cup ya, yang Inggris ya Dan Burn, mantannya Newcastle juga masih pernah main tuh, Eden Henderson, Anthony Gordon kan. Iya. Terus Jerman bye-bye udah. Emang dah. Waktu Mada dan Thiaw bye-bye, pulang udah. Ke St. James Park lah, latihan dah langsung lah. Bisa juga, bisa top score udah gak jadi, bisa top score, bisa pulang. Hampir terakhir lah untuk menang free kick tuh. Iya, bisa pulang, Elangga juga pulang. Ya, udah, berarti tinggal Bruno sama ya Dan Burn. Dan bisa bunuh-bunuhan lagi ntar tuh. Ya, mudah-mudahan ketemu lah di quarter, berarti kalau semuanya Iya, quarter final. quarter. Gitu ya. Kita lihat. Terus ada fun fact lagi nih. Ternyata di tengah-tengah pertandingan ini biasanya nih pemain kan nggak pernah sibuk. Ibaratnya fokus lah, mau 100% tanding aja dulu nih, isu-isu lain bodo amat lah. Gue mau fokus main, kelarin, baru udah kita bahas kayak obrolannya transfer lah, atau iya. gaji lah, atau kontrak lah. Ini malah di tengah-tengah match gini ada banyak transfer lah. Newcastle Ini ya, jadi heboh nih. ya. Newcastle heboh ya. Si Tonali kan. Iya, kita bahas minggu lalu. Yang kita bahas terakhir Akhirnya tuh. terjadi akhirnya juga nih. Kejadian, Tonali belum fix, belum resmi lah ya, belum ada di itunya apa, Ya, umumin di gitu kan. official statement belum ada, tapi dari Official statementnya belum ada, tapi kemungkinan besar jadi dia ke Spurs Tonali itu rekor transfer juga ya. 100 juta. Enggak, Isak gede. 92 plus berapa gitu. Harga nggak rekornya si Spurs. Rekornya Spurs mungkin nggak tahu deh rekor Spurs iya enggak ya, nggak mungkin ya. Iya, 100 juta, 90 awal, sisanya at cost gitu modalnya. Plus 7 berapa udah lihat Iya. juga tuh. Jadi kita nggak sangka-sangka juga sih Tonali yang gue pikir Tonali itu pasti bakal pindah. Gue udah duga dari apalagi yang performanya Newcastle kemarin nggak bagus gitu kan. Cuman pikiran gue sih nggak bagus Spurs. Pikiran gue kalau ke Inggris juga ya City mungkin, Ya, masih champion lah, Arsenal top- mungkin, top ya gitu-gitu Big kan. Six, Big Six ya. Atau keluar Inggris kalian ya tim klub gede gitu kan. Ya Madrid dan kawan-kawannya, kalau mungkin pulang kampung sekalian udah main di AC Milan balik lagi gitu. Gue pikir ya begitu. Iya. Agak nggak sangka mesti gue ada ke Spurs yang Dan semudah itu juga kali ya. Maksudnya nggak ditahan gitu, nggak kayak case-nya Isak gitu loh. ya. Udah lo mau cabut aja gitu kan. Kalau Iya. kan Isak kan kayak ada dramanya dulu kan. Ini kayak Ya, kalau yang sekarang transfer pemain kasus nggak ada yang berdrama-drama lagi ya. Ya udah mudah-mudahan inilah lancar semua lah. Dapat back duitnya nih, dapat duitnya Gordon, dapat duitnya Tonali. Tinggal belinya siapa? Tapi buat lo nih fansnya bakalan hate nggak nih si Tonali pindahnya, soalnya ke sesama tim Inggris juga nih. Bodoh amat. Santai ya. Bodoh amat gue Tonali mau kemana? Emang ya sayang lah, cuman Tonali ya musim lalu sih nggak sebagus musim sebelumnya lagi sih, agak kurang. Gimana orang pasti pada keselnya mungkin ya, karena kan udah oke lah kita sabar nungguin lu kena ban, lumayan kan Iya. musim kan, gitu kan. Gaji buta tuh kena band tuh. Terus dia bisa terpanjang lagi kan habis itu kan. Iya. Ya, tapi ya susah juga ya, gua nggak ngerti juga. Tapi ya kalau memang if the price is right ya kenapa enggak? Ya 100 juta sih oke lah. Tonali gitu. Cuan juga ya, untung kan. Dia Cuan, belinya cuan. berapa, 60 ya? Mahal juga beli, cuman ya tetap cuan.
Iya. 1 juta kayak Declan Rice ya. Declan Rice kalau 1 juta kalau salah ya. Iya. Iya. Ya udahlah jual aja, lu invest aja lagi ke pemain lain. Toh juga dia nggak udah performance-nya agak turun, gue bilang di musim lalu beberapa match akhir tuh. Ketara kok Bruno cedera, dia nggak bisa ngangkat gitu, nggak bisa ngangkat tim gitu. Ketara kok. Bruno balik baru mulai jago lagi. Iya. Jadi ya sebenarnya key-nya lebih ke Bruno daripada ke dia. Berarti harusnya di musim ini transfer ini cuma Bruno yang unpassable ya. Kalau bisa jual lah, mau harga jangan jual dulu Bruno lah, yang lain sih kayak bodo amat udah. Soalnya lu udah mau pindah sini, pindah sono, apa pindah aja lah, asal jangan Bruno aja kayaknya. Iya, karena tuh nyawa tuh ya, nyawanya Newcastle Bruno. Tapi bener juga katanya si Hau kan, kemarin kayaknya bakal rombak gede-gedean ini udah dari ini dua dari rombak. Tinggal tunggu siapa yang datang. Newcastle ini. Yang datang, tapi udah ada satu yang official tuh. Belum official. Belum official. Masa tapi official ya udah 90%. Official Fabrizio Romano ya. Si siapa? Gue lupa namanya. Gue inget depannya dong Traore. Iya. Yang dari Hoffenheim. Sayap ya katanya. Sayap. Dia pemain ini Ivory Coast. Tapi nggak ikut Pilden ya kemarin. Kayak gue nggak ngeh, jujur. Dia ikut Pilden apa enggak? Gue kagak tahu tuh orang sebenarnya sebelumnya siapa. Sama, harganya padahal lumayan juga teman harganya ya. Iya, gua karena gosipnya dia bersebaran kan dia mau pindah ke sana, Bo siapa lah namanya tadi, Bo Traore gitu kan. Gua searching di Instagram dan YouTube skill-skillnya lah apa dia, ya secara itu sih jago sih, memang jago. Ya namanya orang Gading, Pantai Gading dengan speed kan. Terus saya nusuk sana sini, sepintas sih lihat highlight sih jago memang. Ya kalau dia buat gantiin Gordon ya nggak salah lah. Ya lu mesti lihat di ini juga di FM coba ntar. Lupa itu ya di FM. Coba ya bisa melihat berapa sih skillnya. Iya. Sama kan dia kayaknya Newcastle sama pemain Afrika selalu bagus ya, mayoritas ya. Zaman dulu kan dia Baba, tapi Cekiote, ya Gading terakhir kan kalau saya si Cekiote. Iya sih, Newcastle dengan pemain Afrikanya sih kayaknya lumayan oke semua sih. Dulu jarang flop lah, kayaknya semuanya ada kontribusinya lah di era masing-masing itu kan. Bisa ya belum. Ya kalau dia performa di World Cup sih mungkin ada harapan lah ya. Iya. Lumayan lah. Dan di santernya selain si Traore ini, banyak lagi pemain-pemain Newcastle kayaknya diincarnya tuh orang Afrika semua. Ada siapa ya? Tadi gue baca apa Kamara lah itu. Yang striker Swiss ya kayak yang Mazambi itu. Tapi ya itu masih angin berlalu sih, benar-benar pakai yang atau yang akan si Traore ini. Tapi ya kalau plus minusnya juga sebenarnya Newcastle kalau lu kebanyakan datangin pemain Afrika. Kalaupun jago semua nih, ntar pas Piala Afrika, bye-bye semuanya, lu mau ngapain? Iya. Mana dia selalu di tengah-tengah musim lagi kan? Iya kan, kebanyakan Piala Afrika tengah musim kan, lu mau ngapain lu kalau percabut? Jadi mesti netralin lah. Tapi nggak bisa semua juga, tahu ya. Terus Newcastle juga ada ini, incar pemain Spurs ternyata. Yang gue pikir tuh tadi bakal jadi tukar tambah sama Tonali nih. Iya. Gitu, cuman kayaknya nggak jadi tukar tambah. Archie Gray, pemain Inggris. Pemain muda ya. Muda sih. Archie Gray, kayaknya lumayan lah. Mungkin dia dari Leeds Spurs terus ya udah sekarang. Gitu, dan ya nggak tahu maksudnya. Itu kalau salah pemain tengah Archie Gray ini. Mungkin ya dipikir buat lapisan Tonali atau gimana atau. Ya cuman Spursnya kayaknya nggak mau. Nggak mau tukar tambah. Semuanya beli sendiri ya, masing-masing nego-nego aja lah. Harganya nggak cocok kali. Nggak tahu deh. Sama terakhir yang gue baca juga ya sih, masa lagi ngajuin apa gitu ya, yang terkait finansial dulu ya, ada itu. Stadion apa? Finansial apa lagi ngurus gitu ya kan ada yang digugat sama FIFA. Tapi kayaknya kalah tuh. Kayaknya dia terima aja, dia ngapil kayaknya. Padahal gue juga nggak ngerti lah, banyak aturan-aturan gitu ya, gue nggak ngerti. Makanya tiba-tiba aja kan itu gue baca, tapi ada lah itu kan. Ada. Apa ya, gue juga lupa tuh. Soal stadion lah, pas soal Champions League. Tahu lah. Tapi apa? Ya
Kita lihat lah. Gue kira gara-gara itu mereka makanya jualin itu tuh. Ya lumayan kan. Enggak. Harga-harganya kayak Gordon, kayak si Kayaknya enggak. Tonali. Kayaknya dia memang sebenarnya gue juga baru nggak si Eddie Howe itu musim lalu dia pernah ngomong kita mau rombak besar-besaran. Iya. Nah kayaknya ini maksudnya. Mungkin dia dari musim lalu udah tahu sebenarnya. Lu cabut nih, lu mau cabut. Kayak mungkin udah baca kali ya, cuman nggak di media aja. Dia udah siap lah, ada persiapan. Kan? Iya, kayaknya udah tahu deh Gordon cabut, Tonali cabut, mungkin Livramento juga cabut. Mungkin. Ya, nextnya mungkin Livramento bakal cabut atau Luis Hall. Ada yang bilang Luis Hall mau pindah ke MU. Semua orang juga digosipin pindah ke MU lah. Semua. Tapi ya kalau untuk sekarang yang penting jangan si Bruno lah ya. Yang Bruno ya. Yang lain ya lah. Yang lain terserah. Harganya cocok. Harga cocok, ambil aja, cari penggantinya. Itu. Tapi ya lihat sih lah. Kita lihat untuk transfer sebenarnya banyak ya. Tapi kalau terkait nilainya masih segitu. Tapi yang 90% baru 2 itu kan saat ini. Tonali cabut, si Traore ini datang. Baru itu dong lah yang santer ya. Berarti total baru 2 ya harusnya. Sama yang beneran udah masuk ke Newcastle. Ya kan? Oh itu ya kiper sama ini. siapa lah tuh pemain muda sudah lupa. Sama ini lah yang baru nih tahun ini. Tuh. Dan dia nggak ada sat juga hitungannya ya. Nggak ada rumor, nggak ada bla-bla-blanya kan langsung tiba-tiba kalau. Ya lah jangan dirumor-rumorin lah. Yang ada tadi diambil mulu sama Liverpool. Scout gratisan. Buset iya. Jadi Masa di rumor-rumorin belinya langsung lah. Capek di rumor beli ini, beli ono, dicomot tim lain begitu mulu. Nggak belajar dari musim kemarin. tapi sama ya mungkin yang next minggu depan nih kita lanjut lagi nih mungkin Archie kali udah. Iya, nggak tahu siapa lah. Mungkin ada yang jadi gosipin pemain-pemain Afrika tuh beneran datang dibeli. Sembari update lagi soal World Cup, berarti kalau minggu depan harusnya nih kita bikin episode Inggris udah menang lawan Meksiko. Mudah-mudahan ya. Fun fact-nya kita setiap kali mau tag ini nih selalu habis Inggris mulu dah. Iya, fun fact-nya kenapa habis Inggris mulu jatuh-jatuhnya. Pas banget ya, selalu. Iya, selalu. Emang udah Three Lion. Emang nyangkut sama Inggris. Berarti Inggris lanjut terus nih harusnya nih. Betul. Sampai Juara tahun ini. Final ya harapannya ya. Sampai final. Juara lah. Gila lu gua dari tahun berapa gua dukung kagak pernah angkat piala, apapun kagak pernah ngelihat di Euro pun kagak pernah lihat piala, kampret. Jadi penasaran gua Inggris selama World Cup paling mentok itu selalu di babak ini ya. Semifinal. Yang 2022 kemarin. 2022 yang Kroasia 2018 kan yang 18 lawan Kroasia semifinal kan? Iya kan itu. Terus tahun jebot 90 kok kalah lawan Jerman kalahnya. Gue lupa tahun siapa itu. Iya, kok sama Jerman deh tahun 90. Final. Enggak, semi juga ya. Semi doang, enggak pernah nyampe final Inggris itu. Yang final kemarin Euro. Iya, Euro doang. Lawan Italia itu. Ya, kita siapa tahu bisa lebih jauh lagi nih. Menang lah. Mudah-mudahan Prancisnya kalah entah lawan siapa. Dan nggak ketemu hasil rusak tuh kalau ketemu Prancis. Gila tuh. Kalau sampai ke Inggris ketemu Prancis, itu sih jet span sih. Buset diacak-acak tuh sama Prancis sama Mbappe tuh muntah darah tuh jet span tuh kalau ketemu Mbappe. Tapi mesti jadi berkurang sih kalau ngomongin ini ya. Kalau maunya kan tim gede dong, negara gede. Iya kan itu kan si poolnya ini kan nggak bakal ketemu nih. Pool yang tim-tim Eropa ini nih, kebanyakan nih Prancis lah, Spanyol lah. Nah kalau ketemu Inggris ketemunya yang gedenya tuh tim besarnya tuh yang Brasil atau Argen. Gitu. Ya kalau mau ketemu mereka ketemu di final, Portugal segala macam. Tapi kan secara orang-orang pengennya seminya tuh kayak di setting nih buat finalnya nih Portugal Argentina kan. Iya. Saya bilang ya Portugal Argentina. Sengaja di set gitu. Ya cocok loginya lah kasarnya. Iya, cocok loginya. Cuman ya boleh juga, seru juga sih. Gua kalau misalnya Inggris gua kalah, gua ngarepin Portugal juara deh, apa dah. Gua CR biar jadi inilah
jadi keren gitu ceritanya gitu biar jadi semangat buat banyak orang juga ngikutin kisah hidup CR gitu loh. Kalau misalnya Inggris gua kalah ya. Udah pensiun dah, habis itu dah. Udah pensiun udah, ngapain lagi? Udah nggak usah ada yang dikejar lagi, udah cukup lah. Iya. Gitu. Oke deh kayaknya untuk saat ini udah cukup segitu Yes, ya. untuk Kita hari udah ini. bahas World Cup sampai hari ini ya berjalan, walaupun masih ada match selanjutnya ya. Harusnya minggu depan kita udah bisa ngebahas World Cup sampai babak quarter final ya. Quarter final harusnya. Udah pasti Iya, quarter kan? final, iya. Udah match itu dan Betul kita lihat sekali. kita pas Inggris udah kelar main lagi apa belum ya. Iya. Tirayam saja. Next, transfer seperti biasa. Kalau ada rumor terbaru lagi atau yang sudah official, nanti kita bahas juga nih. Ya. Semoga lebih banyak Apapun yang lah. masuk ya, lebih banyak yang keluar lah. ya. Newcastle apapun lah, biar ada tukang sapu jatuh juga gue bahas kalau ada. Di Newcastle. Sama, Gitu. ya, friendly match-nya mungkin ya, siapa tahu mau kemari kan nanti tiba-tiba nggak Apa? tahu Apa? mau friendly match-nya kemari. Friendly. Main di Indo kali, saya tahu kan, nggak tahu kan. Iya. Oke. Oke deh guys, Sip. sekian dari kami ya. Oke. See you. See you on our next episode. Oh Alright. ya.